you to know I love you the most. I'll always be there right by. Keburukan kapal dapat disebabkan oleh faktor mesin kapal. Hal ini terjadi karena mesin kapal memiliki kelemahan berbeda dengan kendaraan di darat. Alat untuk memberhentikan kapal bila sedang melaju adalah dengan mengubah arah baling-baling kapal yang sedang berada dalam posisi berputar maju menjadi berputar mundur. Dengan demikian, mesin yang berada pada posisi maju harus diubah hingga berada pada posisi mundur atau baling-baling akan berputar pada arah berlawanan dari semula. Untuk itu, diperlukan waktu untuk beberapa menit mengubah mesin dari maju menjadi mundur dan juga akan menghasilkan kekuatan mesin yang berbeda. Kekuatan mesin mundur randomnya berbeda ketika maju karena akan kehilangan sebesar 60% hingga 80% dari kekuatan majunya. Dengan pembuatan kapal yang semakin besar akan berpengaruh juga terhadap pola gerak kapal waktu sekarang yang secara tiba-tiba akan berada dalam situasi yang mendadak. Baik, di sini ada 10 edukasi penanganan, yaitu yang pertama, bunyikan sirene bahaya atau emergency alarm sound. Kedua, menggerakkan kapal sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh tubrukan. Yang ketiga, pintu-pintu kedap air dan pintu-pintu kebakaran otomatis ditutup. Keempat, lampu-lampu dek dinyalakan. Yang kelima, nakoda diberitahu secepat mungkin. Yang keenam, kamar mesin diberitahu. Yang ketujuh, VHF dipindah ke channel 16. Yang ke-8, awak kapal dan penumpang dikumpulkan di stasiun darurat. Yang ke-9, posisi kapal tersedia di ruangan radio dan diperbarui bila ada perubahan. Dan yang ke-10, setelah tubrukan, got-got dan tangki-tangki diukur. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik RGP yang terjadi di dalam air, dan di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berikan napas buatan. Memberikan napas buatan ini merupakan hal yang utama dan yang pertama. Yang kedua, ventilasi mulut ke hidung dapat digunakan sebagai alternatif ventilasi mulut ke mulut jika penyelamat mengalami kesulitan dan mencubit hidung korban, menyangga kepala korban, dan membuka jalan nafas di dalam air. Yang ketiga, setelah pemberian 2 kali nafas bantuan, penolong harus segera memberikan kompresi dada dan melakukan silkus kompresi ventilasi sesuai pedoman bantuan hidup. Yang keempat, apabila dalam 10 detik denyut nadi tidak teraba, silkus kompresi ventilasi harus dilakukan kembali. Apabila penolong hanya sendiri, setidaknya memberikan 5 silkus atau sekitar 2 menit sebelum meninggalkan korban untuk menghubungi nomor darurat. Yang kelima, hanya penolong yang terlatih yang sebaiknya memberikan kompresi dada di luar. Yang keenam, ketika korban sudah dikeluarkan dari air, jika ia tidak merespon dan tidak bernafas. Yang ketujuh, setelah 2 kali nafas bantuan, penolong harus memasang alat AED jika tersedia dan melakukan defibrilasi jika Scott-Belt rhythm teridentifikasi. Yang kedelapan, hanya perlu mengeringkan daerah dada sebelum memasang bantalan defibrilasi dan menggunakan AED. Standar operasional, prosedur, keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keadaan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Perihal keamanan dan keselamatan pelayaran telah diatur oleh suatu lembaga internasional yang mengurus atau menangani hal-hal yang terkait keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan. Di dalam proses penyelamatan, baik para penolong maupun yang ditolong harus memahami tentang yang pertama, cara menggunakan alat-alat penolong yang ada di kapal dan teknik pelaksanaannya. Yang kedua, tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum dan setelah terjadinya
kecelakaan pada kapal. Yang ketiga, tindakan-tindakan selama terapung dan bertahan di laut sebelum tim SAR dan medis datang. Yang keempat, tindakan pada waktu naik sekoci atau rakit penolong. Selamat siang Ibu. Siang, apa yang Ibu rasakan? Ada bisa saya bantu? Saat ini saya merasakan cemas karena saya takut kalau kapal ini tenggelam. Baik Ibu, tenang dulu ya, Ibu duduk dulu. Di sini perkenalkan, saya Edi, saya salah satu pengemis di kapal ini. Saat ini saya mau satu cara untuk mengatasi kecemasan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukannya? Iya, siap. Baik, di sini Ibu tarik nafas melalui hidung. Kemudian memasukkan nafas dulu perlahan selama 2 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Sekali lagi ya, tarik nafas melalui hidung, dan hembuskan melalui mulut. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung, dan hembuskan melalui mulut. Sekarang aku kayak sudah merasa lebih tenang, sudah masih jauh lebih. Baik, Ibu duduk dulu di sini, tunggu dulu karena sebentar lagi tim SAR akan datang untuk menolong kita. Baik, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ways to die, so many dumb ways. What you say when you're on my